Oke, kita mulai ya. Ini saya taruh 500 gram dada ayam ya, yang sudah di fillet, saus teriyaki, tepung Kentucky ya untuk menambah rasa, untuk menambah crispy, dan ini juga tepung terigu biasa, blue band atau mentega, bawang bombay, lalu ada bawang putih, cabai hijau, cabai merah, lalu ditambahkan dengan ya sesuai selera ya, jika ingin mau pedas lagi ya. Ini saya tambahkan lagi saus tiram, ditambah kecap asin ya, soy sauce. Lalu kita ambil sebutir telur, lalu kita kocok, lalu kita taburkan ya ke dalam ayamnya. Dan itu bukan, yang putih itu bukan panci ya, itu perut saya ya. Oke. Lalu saya kasih ketumbar bubuk, lalu saya tambahkan lagi kaldu ya. Ini dia. Ini sebetulnya harusnya bawang putih yang digeprek ya, tapi saya nggak pakai geprek karena udah ada alatnya untuk memecahkan bawang putih. Jadi nggak perlu lagi digeprek, alatnya udah ada, apalagi digeprek kan, jangan ntar meja hancur. Lalu sekitar 4 siung sampai 5 siung bawang putih ya, biar wangi ya. Itu dia keluar geprekannya ya, tanpa harus digeprek di atas meja. Ini dia, tambahkan lagi. Oke ya, saya kira cukup. Oke, setelah puas dengan bermain dengan bawang putih, kita coba tambahkan bumbu kaldu ya. Nah, sesukanya ya, maksudnya sesuai dengan selera. Entah itu 1 sendok atau 2 sendok ya. Ini kita tambahkan lagi merica bubuk atau lada bubuk ya, supaya ada rasa hangatnya ya di ayam itu ya, biar ayamnya nggak kedinginan. Lalu kita aduk untuk dimarinasi selama 30 menit. Lebih lama lebih bagus, 1 jam atau 1,5 jam ya. Jadi saya tidak mau terlalu lama karena saya juga udah lapar. Jadi cukuplah 30 menit untuk marinasi. Nah, nanti kita tutup ya. Nah, kita aduk-aduk tuh ayam. Setelah bersenang-senang dengan ayam, kita aduk-aduk, terus kita tutup, kita marinate 30 menit. Tadinya sih mau sehari semalam, cuma takut ayamnya telur. Nah, ini terus saya lanjutkan dengan pakai tepung crispy ya. Itu sekitar 4 sendok makan ya, secukupnya lah, secukupnya. Terus saya tambahkan tepung terigu biasa ya, tepung terigu biasa juga secukupnya, tapi saya pakai 4 sendok makan supaya seimbang ya. Lalu saya tambahkan lada bubuk. Nyari-nyari lada bubuk kemana ini? Nah, itu dia. Nah, saya kasih lada bubuk atau merica bubuk ya, supaya ada wanginya.
kita aduk-aduk. Saya tidak mau berikan garam karena takut terlalu asin. Nanti jika asin bukannya teriyaki jadinya, jadi yakiniku. Nah ini saya mulai membuat sausnya, saus teriyakinya ya. Bawang putih saya chop, maksud saya geprek tuh saya chop lagi gitu supaya kecil-kecil ya, tidak memakai alat tadi yang geprek tadi ya. Terus saya udah chop sekitar 3-4 siung bawang putih atau garlic ya. Terus saya tambahkan juga bawang bombay yang sudah saya kupas sebanyak setengah siung, karena saya kurang profesional dalam memotong bawang ya. Sedapatnya aja, sebisanya saya saja ya, seenaknya aja gitu. Tapi tetap untuk tidak mengurangi rasa saya potong tipis-tipis ya, tidak potongan dadu. Kalau potongan dadu besar-besar atau potongan segi 4. Di situ ada setengah siung ya, bahkan saya tidak memakai bawang merah karena bawang bombay itu memberikan rasa ya, taste yang agak lumayan dibanding bawang merah ya. Setelah itu saya siapkan juga cabai merah keriting dan cabai hijau keriting. Saya juga nggak mau pakai cabai rawit karena takut terlalu pedas ya. Biar anak saya bisa makan, karena kalau saya tambahkan cabai rawit lagi akan terasa pedas. Jadi saya pakai cabai merah dan cabai hijau keriting. Sebetulnya cabai merah itu seperti paprika ya, paprika merah dan paprika hijau. Kalau kita nyebutnya capsicum, green pepper sama red pepper, capsicum atau paprika. Karena tidak terasa pedas. Yang justru yang pedas itu cabai rawit, atau kalau di sini di negara sana nyebutnya habanero, lebih pedas lagi tuh. Nah, setelah saya udah potong miring ya, saya potong miring supaya minyak menyebar. Lalu mulai saya tepungin ya ayamnya itu. Setelah dimarinated saya tepungin. Saya siapkan air juga bekas marinated tadi ya. Jadi marinated tadi kan sisanya tidak saya buang. Setelah saya tepungin lagi, saya rendam lagi dengan air marinated tadi selama 1 menit. Dan itu nanti saya tepungin lagi gitu sampai ulang 3 kali ya, 3 kali diulang, lalu kita goreng. Sebelum digoreng itu kita tiriskan dulu. Nah ini yang sudah yang ketiga kali ya, jadi yaitu saya pijat-pijat supaya tepungnya itu masuk ke dalam daging ayamnya itu, agar ayam itu menjadi crispy ya. Sebetulnya tangan saya itu harusnya kering karena akan kesulitan kalau tidak kering. Nah, ini udah mulai saya goreng
satu persatu ya. Sebelumnya juga siapkan minyak panas ya. Kalau bisa itu seperti di fat fryer ya, jadi wajan yang agak cembung supaya ayam tuh terendam oleh minyak panas dan matangnya merata. Nah, ini kita memulai membuat sausnya ya, dengan margarin atau mentega Blue Band. Kita nyebutnya Blue Band aja ya, walaupun mentega atau margarin ya. Terus kita masukkan tadi yang chop bawang putih tadi, lalu kita masukkan lagi yang lainnya ya, seperti bawang bombay yang saya udah potong nih, setengah siung bawang bombay. Bawang bombay setengah siungnya aja gede ya, tapi kenapa ya disebutnya bawang bombay ya? Nah, setelah itu kita masukkan lagi apinya juga jangan terlalu besar ya, karena takutnya gosong. Kalau gosong bawang putih nanti akan terasa pahit. Saya ukur dulu apinya, karena kalau terlalu besar juga apinya nggak bagus ya. Ini saya masukkan bawang bombaynya dulu, karena bawang bombay lebih lama matangnya ya dibanding irisan cabai tadi. Setelah irisan bawang tadi, potongan bawang bombay masuk, sudah agak menguning ya. Aduk. Ini kita tumis. Tumis itu artinya tuang minyak sedikit. Ini sudah kelihatan agak menguning. Kita masukkan cabenya ya. Cabai keriting hijau dan cabai keriting merah. Saya pakai sesuai selera, tapi saya pakai sekitar 8 sampai 9 buah cabai ya. Sebelum cabai itu masuk, saya masukkan dulu nih saus teriyakinya, sekitar 1 sampai 2 sendok. Nah, ini saya masukkan lagi saus tiramnya sekitar 2 atau 3 sendok. Lalu saya masukkan 1 sendok teh soy sauce, sedikit kecap manis sebanyak 1 sendok teh, 2 sendok saus tomat atau tomato sauce. Nah, kita aduk. Nah, ini untuk menjadi bahan sausnya. Wanginya udah kecium nih, kan? Kita ratakan sebelum cabainya masuk. Nah, ini lalu kita masukkan cabai tadi ya, cabai merah dan cabai hijau keriting. Lalu kita kasih air sekitar tadinya saya kan 750 liter itu termasuk ini, saya masukkan sekitar 500 aja ya, nggak usah banyak-banyak karena nanti takut lama, untuk mengentalnya itu lama takutnya gitu. Cabai merahnya itu sebetulnya saya masukkan belakangan, ini agak lama ya karena proses mengentalnya itu memakan waktu sekitar 20 menit sampai 30 menit.
masukkan garam sesuai selera ya. Tapi kalau bisa jangan terlalu banyak. Kalau terlalu asin nanti yang tadi saya bilang jadinya bukan teriyaki, jadinya yakiniku. Api distabilin untuk tidak terlalu rendah lagi. Saya agak tinggikan ya supaya cepat terjadi proses pengentalan dan cepat mendidih ya. Karena kalau cepat mendidih nanti dia akan cepat juga mengentalnya. Nah, saus sudah mulai mengental ya. Kelihatan dari tadi yang bawang bombay itu sudah mulai ngumpul di tengah. Lalu saya siapkan ayamnya ya. Ayam yang tadi saya goreng, yang saya goreng di air fryer tadi. Nah ini saya masukkan supaya bumbunya tuh meresap. Terus tiba-tiba datang si kecil, anak saya yang bungsu minta disisakan karena juga lumayan banyak. Akhirnya tidak saya masukkan semua, saya kurangi sekitar 1/4 lah karena sudah hampir maghrib. Kalau kita aduk pengentalan yang lebih kental lagi supaya bumbu meresap, saya besarkan lagi apinya sedikit lagi, dan inilah hasilnya. Selamat menikmati, selamat mencoba. Ciao.